Ada sesuatu yang membuat banyak analis militer benar-benar heran saat melihat Iran. Beberapa waktu terakhir, pejabat tinggi mereka dibunuh, basis militernya dibombardir, sistem pertahanannya dihantam hampir setiap hari. Tapi beberapa jam setelah itu, rudal dan drone Iran masih terus bergerak, seolah ada mesin lain yang tetap hidup meski bagian atasnya dipukul keras. Biasanya, negara yang terlalu bergantung pada satu pusat komando akan mulai kacau saat kepalanya diserang. Irak pernah mengalaminya tahun 2003. Begitu pusat kekuasaan Saddam runtuh, seluruh sistem ikut lumpuh, seperti minimarket yang listrik pusatnya mati, kasir berhenti, gudang berhenti, semua berhenti bersamaan. Tapi Iran ternyata membangun negaranya dengan cara berbeda. Mereka justru menganggap sejak awal bahwa ibu kota bisa dibom, jenderal bisa terbunuh, komunikasi bisa putus, dan perang tetap harus berjalan. Dan disitulah pertanyaan besarnya muncul. Kalau Amerika bisa menghancurkan Irak dengan relatif cepat, kenapa Iran sampai hari ini terlihat jauh lebih sulit dijatuhkan? Irak jatuh terlalu cepat, dan Iran memperhatikan itu dengan sangat serius. Tahun 2003, pasukan Amerika masuk ke Irak dengan kekuatan penuh. Dalam hitungan minggu, Baghdad runtuh, patung Saddam dijatuhkan, rantai komando pecah. Banyak tentara bahkan tidak lagi tahu harus menerima perintah dari siapa. Saat pusatnya lumpuh, seluruh sistem ikut mati. Perlahan bagi banyak negara itu cuma berita perang. Bagi Iran itu seperti melihat tetangga rumah dibobol maling sambil mencatat titik lemahnya. Satu persatu Iran sadar mereka punya masalah yang sama. Sistem militer yang terlalu terpusat memang terlihat kuat saat damai. Semua keputusan datang dari atas. Semua menunggu komando pusat. Tapi saat perang besar datang, model seperti itu punya satu kelemahan fatal. Kalau kepalanya dipukul, tubuhnya ikut bingung. Dan Amerika sangat ahli melakukan itu. Mereka tidak selalu harus menduduki seluruh negara. Kadang cukup menghancurkan pusat komunikasi, markas utama, dan pimpinan penting. Setelah itu, sistem di bawah mulai kacau sendiri. Karena itulah, setelah invasi Irak dan Afghanistan, Iran mulai mengubah cara berpikir militernya. Mereka berhenti membayangkan perang seperti film perang biasa. Mereka mulai berpikir lebih dingin. Bagaimana kalau Tehran dibom? Bagaimana kalau komunikasi putus? Bagaimana kalau jenderal utama terbunuh dalam satu malam? Pertanyaan itu bukan dianggap skenario mustahil. Justru dianggap pasti terjadi kalau perang besar pecah melawan Amerika atau Israel. Dan dari situlah arah baru pertahanan Iran mulai dibangun. Iran memilih sesuatu yang agak aneh. Mereka tidak mencoba menjadi lebih rapi atau lebih terpusat. Mereka justru membuat sistem yang sengaja dipecah, disebar, dan dibuat bisa bergerak sendiri-sendiri. Ibarat toko kecil di Indonesia, kalau semua uang, stok, dan keputusan cuma dipegang satu orang, toko itu tutup saat orang itu hilang. Tapi kalau tiap anggota keluarga sudah tahu perannya masing-masing, tokonya tetap buka meski pemiliknya mendadak tidak ada. Dan logika sederhana itulah yang nanti berkembang menjadi sesuatu yang disebut Iran sebagai pertahanan mosaik. Iran membagi struktur pertahanannya menjadi 31 komando provinsi yang bisa bergerak semi-mandiri, dan itu dilakukan jauh sebelum konflik sekarang meledak. Ini bukan perubahan kecil, artinya Iran sengaja membangun sistem di mana setiap wilayah punya jalur komando, persenjataan, jaringan intelijen, sampai kemampuan mengambil keputusan sendiri saat kondisi darurat terjadi. Jadi kalau pusat komunikasi di Teheran lumpuh, sistem di bawahnya tidak otomatis mati. Mereka tetap bisa bergerak memakai instruksi umum yang sudah disiapkan sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, ini seperti jaringan listrik cadangan di banyak negara. Ketika satu pusat pembangkit rusak, seluruh kota bisa gelap. Tapi Iran mencoba membuat banyak genset kecil di berbagai tempat. Jadi saat satu bagian dihantam, bagian lain masih hidup. Tidak sempurna memang, tapi cukup untuk menjaga perang tetap berjalan. Disinilah istilah pertahanan mosaik mulai masuk akal. Mosaik itu kumpulan potongan kecil yang membentuk satu gambar besar. Kalau satu potongan hilang, gambarnya rusak sedikit, tapi tidak langsung lenyap seluruhnya. Iran memakai logika itu untuk militernya. Mereka tidak mau lagi bergantung pada satu kepala besar seperti Irak dulu. Mereka membuat banyak simpul kecil yang saling terhubung, tapi juga bisa bertahan sendiri-sendiri. Dan sistem ini tidak berhenti di level wilayah saja. Iran juga membangun rantai penerus di dalam struktur militernya. Jadi ketika satu komandan terbunuh, sudah ada pengganti yang siap naik tanpa harus menunggu rapat panjang atau keputusan politik dari pusat. Bahkan dalam beberapa laporan, setiap posisi penting disebut punya beberapa lapisan penerus sekaligus. Ini yang membuat strategi pembunuhan tokoh penting tidak selalu menghasilkan efek yang diharapkan.
Secara simbolis memang besar, secara psikologis juga memukul. Tapi secara operasional, sistem Iran memang dirancang dengan asumsi bahwa kehilangan pimpinan adalah bagian dari perang. Jadi, bukan sesuatu yang membuat seluruh mesin berhenti mendadak. Menariknya lagi, Iran sebenarnya sadar mereka tidak akan unggul dalam perang konvensional melawan Amerika. Mereka tahu lawannya punya jet tempur lebih modern, satelit lebih canggih, dan kemampuan serangan presisi yang jauh di atas mereka. Karena itu mereka memilih tujuan yang berbeda, bukan memenangkan perang dalam 3 hari, tapi membuat lawan kesulitan mengakhirinya. Makanya fokus Iran bukan membangun satu benteng raksasa yang terlihat megah di kamera. Mereka justru menyebarkan kemampuan tempur ke banyak titik, memperbanyak cadangan, menyembunyikan aset, dan memberi ruang gerak lebih besar ke komandan lokal. Kadang hasilnya terlihat berantakan, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena semakin menyebar sistemnya, semakin sulit juga menghancurkannya sekaligus. Dan cara berpikir inilah yang nanti membuat perang melawan Iran berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mahal bagi lawannya. Bayangkan sebuah restoran besar yang tetap buka meski manajernya tiba-tiba hilang. Kasir tetap bekerja, dapur tetap jalan, kurir tetap mengantar pesanan. Karena semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, bahkan tanpa instruksi langsung dari atas. Kurang lebih seperti itulah cara Iran mencoba membangun sistem militernya. Di banyak negara, struktur militer bekerja seperti piramida. Biasa perintah turun dari atas ke bawah, cepat, rapi, dan mudah dikendalikan. Tapi model seperti itu punya titik lemah besar. Kalau bagian paling atas dihancurkan, bagian bawah sering ikut bingung. Iran tidak mau mengalami itu. Karena itulah, mereka mulai memberi ruang gerak lebih besar ke komando daerah dan unit lokal. Jadi ketika komunikasi pusat terganggu, mereka tidak harus menunggu telepon dari Teheran untuk bergerak. Instruksi dasarnya sudah disiapkan sejak awal. Target umumnya sudah diketahui. Bahkan dalam beberapa kasus, unit lokal diberi kebebasan menyesuaikan keputusan dengan kondisi lapangan masing-masing. Ini yang membuat beberapa serangan Iran kadang terlihat tidak sepenuhnya terkoordinasi, tapi justru itu tanda bahwa sistem desentralisasi mereka sedang bekerja. Menariknya, Iran tampaknya memang menerima kemungkinan terburuk sejak awal. Mereka menganggap perang besar melawan Amerika atau Israel pasti akan dimulai dengan pembunuhan komandan, gangguan komunikasi, dan serangan ke pusat kendali. Jadi daripada berharap itu tidak terjadi, mereka memilih membangun sistem yang tetap hidup setelah itu terjadi. Cara berpikirnya sederhana, jangan membuat negara bergantung pada satu tombol saja. Karena itu muncul sistem penerus berlapis. Kalau satu komandan tewas, pengganti pertama naik. Kalau pengganti pertama juga hilang, masih ada lapisan berikutnya. Bahkan ada laporan bahwa beberapa posisi penting punya cadangan sampai 4 tingkat ke bawah. Jadi perang tidak berhenti hanya karena satu nama hilang dari struktur. Sistemnya sudah dilatih untuk terus bergerak sambil mengganti bagian yang rusak di tengah jalan. Dan ini yang sering membuat banyak orang salah paham saat melihat Iran. Mereka melihat pembunuhan tokoh penting lalu mengira sistemnya akan langsung lumpuh seperti negara-negara lain. Padahal Iran sudah lama membangun diri dengan asumsi bahwa kehilangan tokoh penting adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi fokus mereka bukan mencegah semua kerusakan, fokus mereka adalah memastikan kerusakan itu tidak mematikan seluruh mesin sekaligus. Karena bagi Iran, perang bukan soal tetap utuh, tapi soal tetap bergerak. Dan setelah memahami cara mesin itu dibuat tetap hidup, kita mulai bisa melihat pola lain yang lebih menarik. Iran ternyata tidak mencoba membuat lawannya takut hanya dengan kekuatan besar. Mereka justru mencoba membuat lawannya lelah. Ini bagian yang sering terlihat sepele. Di berita, orang melihat drone murah buatan Iran, lalu langsung membandingkannya dengan jet tempur Amerika yang jauh lebih canggih. Sekilas memang tidak seimbang, tapi Iran sebenarnya tidak sedang bermain di pertandingan adu teknologi paling mahal. Mereka bermain di pertandingan biaya dan daya tahan. Contohnya sederhana, satu drone Shahid milik Iran diperkirakan hanya bernilai puluhan ribu dolar. Tapi untuk menembaknya jatuh, lawan kadang harus memakai sistem pertahanan udara bernilai jutaan dolar. Jadi secara matematika, Iran tidak perlu menghancurkan target besar untuk memberi tekanan. Mereka cukup memaksa lawannya terus mengeluarkan uang, amunisi, dan energi dalam jumlah besar. Ini mirip orang yang sengaja membuat lawannya terus membeli air galon mahal hanya untuk memadamkan api kecil yang terus muncul di banyak tempat. Satu api mungkin tidak mematikan, tapi kalau muncul terus-menerus, biaya dan tekanannya mulai terasa. Dan Iran tampaknya sangat memahami logika itu. Karena itu, mereka tidak terlalu terobsesi membangun angkatan udara sebesar Amerika. Mereka tahu akan kalah kalau bermain lurus di situ. Jadi mereka memilih jalur lain.
Drone murah diproduksi banyak, rudal disebar ke berbagai lokasi, kapal cepat kecil dipakai untuk mengganggu jalur laut. Bahkan ancaman menutup Selat Hormuz saja sudah cukup membuat pasar energi dunia gelisah. Disinilah perang asimetris mulai bekerja. Perang asimetris artinya dua pihak tidak bertarung dengan cara yang sama. Pihak yang lebih lemah tidak mencoba meniru kekuatan lawan. Mereka justru mencari titik yang membuat lawannya tidak nyaman. Vietnam dulu melakukan itu terhadap Amerika. Afghanistan juga pernah membuat Uni Soviet dan Amerika sama-sama kelelahan dengan cara serupa. Iran belajar banyak dari pola itu, makanya kalau diperhatikan, strategi Iran jarang terdengar seperti kami akan menghancurkan Amerika dalam satu malam. Nada mereka berbeda, mereka lebih sering bicara soal perang panjang, daya tahan, dan biaya yang harus dibayar lawan. Karena tujuan mereka memang bukan kemenangan cepat seperti di film. Mereka ingin membuat setiap langkah militer terhadap Iran terasa mahal dan melelahkan. Dan semakin lama konflik berjalan, semakin sulit juga bagi negara demokrasi seperti Amerika mempertahankan dukungan politik di dalam negeri. Biaya perang naik, harga energi bisa terguncang, jalur perdagangan terganggu, tentara harus terus siaga di banyak titik. Bahkan sekutu-sekutu Amerika di kawasan mulai ikut cemas karena ancamannya menyebar kemana-mana. Kadang saya merasa disinilah kecerdikan terbesar Iran. Mereka sadar tidak bisa menjadi petinju paling kuat di ring. Jadi mereka memilih menjadi lawan yang tidak berhenti bergerak, tidak mudah dipukul bersih, dan terus memaksa lawannya mengeluarkan tenaga lebih banyak setiap ronde. Dan masalahnya, tekanan Iran tidak hanya datang dari dalam negaranya sendiri. Irak dulu sebagian besar bertarung sendirian, Iran tidak. Dan mungkin ini perbedaan paling penting yang sering tidak benar-benar dipahami banyak orang saat membandingkan dua negara itu. Ketika Amerika menyerang Irak tahun 2003, perang utamanya tetap terkunci di dalam wilayah Irak. Saddam tidak punya jaringan kuat di banyak negara yang bisa langsung membuka tekanan baru secara bersamaan. Iran membangun situasi yang berbeda. Selama bertahun-tahun, Iran membangun hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata di berbagai wilayah Timur Tengah. Ada Hizbullah di Lebanon, ada Houthi di Yaman, ada berbagai milisi di Irak dan Suriah di Barat, sering disebut sebagai poros perlawanan, dan terlepas dari setuju atau tidak dengan mereka. Keberadaan jaringan ini membuat perhitungan perang terhadap Iran jadi jauh lebih rumit. Karena kalau konflik besar pecah, masalahnya bukan cuma soal menyerang Teheran. Masalahnya adalah apa yang terjadi beberapa jam setelah itu. Roket bisa muncul dari Lebanon Selatan, jalur pelayaran di Laut Merah bisa terganggu, basis militer Amerika di Irak atau Suriah bisa ikut diserang. Bahkan negara-negara Teluk yang tadinya tidak ikut perang bisa ikut terkena efeknya. Ini seperti bermain catur di banyak papan sekaligus. Amerika mungkin bisa unggul di satu papan utama, tapi Iran mencoba memastikan bahwa setiap langkah terhadap mereka akan memicu pergerakan bidak di tempat lain. Papan yang bergerak bersamaan, semakin sulit juga mengendalikan seluruh permainan. Makanya, Iran tidak selalu membutuhkan kemenangan militer langsung untuk menciptakan tekanan. Kadang cukup dengan membuat kawasan berada dalam ketidakpastian terus-menerus. Harga minyak naik sedikit saja sudah bisa mempengaruhi ekonomi global. Kapal dagang mengubah rute sedikit saja sudah mengganggu rantai perdagangan. Bahkan ancaman kecil terhadap Selat Hormuz bisa membuat pasar dunia bereaksi besar. Dan ini membuat situasinya berbeda jauh dengan Irak. Dulu Irak bisa dipukul seperti satu bangunan besar yang berdiri sendiri, tapi Iran lebih mirip jaringan kabel yang menyebar ke banyak tempat. Memotong satu bagian tidak otomatis mematikan seluruh arusnya. Justru kadang tekanan di satu titik membuat titik lain ikut aktif. Menariknya lagi, Iran tampaknya sadar bahwa kekuatan jaringan ini bukan hanya soal serangan fisik. Ada efek psikologis yang besar di dalamnya. Ketika lawan tahu bahwa satu konflik bisa melebar ke 5 atau 6 wilayah sekaligus, keputusan untuk menyerang jadi jauh lebih berat karena tidak ada yang benar-benar tahu seberapa jauh eskalasinya akan bergerak. Dan disinilah banyak analis mulai melihat strategi Iran bukan sekedar pertahanan biasa. Mereka sedang membangun sistem yang membuat lawannya terus memikirkan kemungkinan terburuk. Bukan cuma bisakah Iran dihancurkan, tapi juga apa harga yang harus dibayar setelah itu. Kadang saya merasa ini seperti logika. Orang yang tahu rumahnya mungkin tetap bisa dibobol, tapi sebelum maling masuk, ia memastikan seluruh kampung akan ikut terbangun. Kalau pintunya disentuh, jadi ancamannya bukan hanya pada rumah itu sendiri, tapi pada keributan besar yang akan muncul sesudahnya. Itulah sebabnya konflik dengan Iran selalu terasa lebih sensitif dibanding sekadar perang biasa, karena yang dipertaruhkan bukan cuma satu negara, tapi stabilitas satu kawasan penuh. Dan semakin besar jaringan tekanan yang dimiliki Iran, semakin sulit juga strategi serangan cepat bekerja seperti dulu. Masalah terbesar Amerika terhadap Iran mungkin bukan soal kekuatan militernya,
Masalahnya adalah Iran tidak bertarung dengan cara yang diharapkan Amerika. Selama puluhan tahun, strategi militer Amerika dan Israel sering bertumpu pada kecepatan. Serangan presisi dilakukan ke pusat komando, jalur komunikasi, gudang senjata, dan toko penting. Tujuannya jelas, membuat lawan kehilangan arah secepat mungkin sebelum perang berubah panjang dan mahal. Dan strategi seperti ini memang pernah berhasil di banyak tempat. Irak salah satu contohnya. Tapi Iran tampaknya membangun seluruh sistemnya justru dengan asumsi bahwa pola serangan seperti itu pasti datang. Jadi ketika jenderal terbunuh, mereka sudah punya pengganti. Ketika komunikasi terganggu, unit lokal tetap bergerak. Ketika satu fasilitas dihancurkan, kemampuan tempurnya sudah disebar ke tempat lain. Artinya serangan cepat tetap bisa melukai Iran, tapi tidak otomatis menghentikan permainannya. Ini yang membuat situasinya jadi serba rumit. Kalau Amerika menaikkan tekanan militer, resiko perang kawasan ikut naik. Tapi kalau tekanannya dianggap kurang kuat, Iran tetap punya ruang untuk bertahan dan membalas perlahan. Jadi ada situasi aneh di mana kemenangan taktis di lapangan belum tentu menghasilkan ketenangan strategis dalam jangka panjang. Kadang hasilnya malah seperti memukul sarang lebah. Target utamanya mungkin kena, tapi setelah itu muncul gangguan kecil di banyak tempat, sekaligus serangan ke kapal, ancaman ke pangkalan militer, ketegangan di jalur energi, tekanan dari kelompok sekutu Iran di kawasan. Semua itu membuat fokus lawan terpecah terus-menerus. Dan di titik ini, perang tidak lagi cuma soal siapa punya jet lebih modern atau bom lebih besar. Perang mulai berubah jadi ujian daya tahan politik, ekonomi, dan psikologis. Seberapa lama publik mau menerima biaya konflik? Seberapa besar pasar global bisa menahan gangguan energi? Dan seberapa jauh sekutu-sekutu Amerika mau ikut menanggung resikonya? Bukan berarti Iran tidak bisa dipukul. Mereka jelas bisa mengalami kerusakan besar. Tapi Iran tampaknya sadar satu hal penting dalam perang modern. Kadang bertahan lebih lama saja sudah cukup untuk mengubah perhitungan lawan. Dan mungkin itu memang tujuan sebenarnya sejak awal ini. Seperti seseorang yang sudah tahu rumahnya akan kebanjiran. Jadi dia tidak sibuk mencegah hujan, tapi justru memindahkan barang-barang penting ke tempat yang lebih tinggi, jauh sebelum air datang. Iran tampaknya membangun seluruh sistemnya dengan logika seperti itu. Mereka tidak berasumsi perang besar tidak akan terjadi. Mereka justru berasumsi perang besar itu hampir pasti terjadi. Karena itu, semua struktur dari komando, militer, distribusi kekuatan, sampai jaringan sekutu di luar negeri disiapkan dengan satu hal yang sama, tetap bisa bergerak meski keadaan sudah rusak. Di sisi lain, Amerika dan Israel juga tidak bisa dianggap tidak siap. Mereka punya kemampuan serangan presisi, intelijen yang kuat, dan pengalaman panjang dalam operasi cepat yang menargetkan pusat kekuasaan lawan. Tapi ketika berhadapan dengan sistem yang tidak lagi bergantung pada satu pusat, pendekatan cepat tidak selalu menghasilkan efek akhir yang sama seperti dulu di Irak. Di titik ini, situasinya menjadi seperti dua pemain catur yang sama-sama sangat hati-hati. Satu pihak mencoba memukul cepat ke pusat, pihak lain sudah menyebar bidak ke banyak papan dan siap membuat permainan meluas ke tempat lain. Jika ditekan, hasilnya bukan kemenangan cepat, tapi ketegangan yang terus bertahan. Dan ada dua arah yang paling masuk akal dari kondisi seperti ini. Pertama, konflik tetap berada di level terbatas, saling tekan, serangan terbatas, dan perang bayangan yang tidak pernah benar-benar meledak menjadi perang penuh. Kedua, satu kesalahan kecil bisa mengubah semuanya. Satu serangan yang salah hitung, satu respons yang terlalu jauh, lalu efek berantai menyebar ke berbagai wilayah sekaligus. Yang membuat situasi ini sulit diprediksi adalah karena semua pihak sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk skenario terburuk mereka masing-masing. Iran menyiapkan diri untuk bertahan dalam perang panjang. Amerika dan Israel menyiapkan diri untuk serangan cepat. Tapi ketika dua logika ini bertemu di lapangan yang sama, hasilnya tidak selalu sesuai rencana siapapun. Dan di antara semua kemungkinan itu, satu hal tetap sama. Tidak ada yang benar-benar bisa menganggap konflik ini sederhana lagi.